Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Jumat 26 Juli 2024, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Jangan bersembunyi dari hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pabrik jam membuat banyak jam tangan yang bagus dan ada yang memberikan garansi sampai 12 bulan. Sebuah pabrik handphone akan memberikan juga garansi selama 1 tahun. Mobil juga memberikan garansi servis selama 1 tahun. Namun tentu saja pabrik tidak akan memikirkan lagi barang-barang yang kita sudah beli. Misalnya kita ditelepon menanyakan bagaimana keadaan barang yang kita beli. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbeda dengan Tuhan yang menciptakan manusia. Setelah Dia menciptakan manusia, Dia berikan garansi seumur hidup dan Dia memikirkan ciptaannya tersebut. Firman Tuhan menyatakan hal ini, bahwa Tuhan menaruh perhatian terhadap Adam. Tuhan memikirkan Adam yang telah jatuh ke dalam dosa dan datang menjumpai Adam dan istrinya. Kejadian 3 ayat 8 nats renungan hari ini mengatakan bahwa terdengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Tuhan mencari Adam dan Hawa yang melanggar perintahnya. Mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan sebab keduanya takut, sebab mereka telah jatuh ke dalam dosa. Dan mereka tahu bahwa mereka sedang telanjang. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Namun jangan karena malu dan takut lari dan bersembunyi dari hadapan Tuhan, meninggalkan persekutuannya. Perilaku seperti itu tidaklah jalan keluar. Sebaliknya akan memperburuk keadaan dan membuat seseorang itu semakin jauh dari Tuhan dan kehendaknya, semakin jauh dari persekutuan yang selama ini diikutinya. Yang paling tepat dilakukan adalah datang ke hadapan Tuhan, mengaku dosa dan memohon pengampunannya. Memohon kepada Tuhan agar kita disertainya sehingga tidak jatuh kembali ke dalam dosa. Sebaliknya kita memohon Roh-Nya untuk menguatkan kita melakukan firman dan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Jangan bersembunyi dari hadapan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 165 ayat 3. O Yesus na pangudua. O Tuhanku topotima luhur na dosaki asiroham sai sesama di homaton diki. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga. Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyertai kami dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Di suka dan duka kehidupan Tuhan hadir
memberikan kepada kami ya Tuhan kekuatan. Tuhan memberikan kepada kami sukacita dan kebahagiaan. Yalah Bapa di dalam surga, kami berdoa ketika kami jatuh ke dalam dosa, kami datang ke hadapan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menerima kami, mengampuni kami, membersihkan kami dari kuasa dosa dan kejahatan. Kami akan menjadi orang-orang yang merdeka untuk berbuat baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Pakailah kehidupan kami menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.